bertiga memiliki Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom saudaraku sekalian. Marilah kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kau sudah sampaikan kami pada hari ini, Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, Bapa. Bila mana sebentar kami akan memulai ibadah persetia pada malam hari ini, Bapa, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tengah keluarga kami, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Kau juga berkati kami, Tuhan, yang bergabung pada persetia online pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut, Tuhan, hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian Yesus kemuliaan. Yesus
mendengarkan firman Tuhan. Biar kita imani pujian firman Tuhan yang berkuasa. Hanya firman Tuhan yang mampu melingkupi setiap kita. Kita angkat pujian, aku datang dan ku bersujud. untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di live streaming Persetia kita pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Kita tidak sangat kerasa sudah masuk di bulan ketiga, dan oleh karena kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Nah, di bulan Juni ini kebetulan juga dengan bulan keluarga temanya, maka kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-37. Saudara perhatikan di situ, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan satu kriteria kepada kita bahwa ada orang-orang yang memiliki masa depan. Tuhan menyebutkan bahwa menempatkan masa depan kita itu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, masa depan yang penuh dengan pengharapan diberikan Tuhan kepada kita
orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga tidak semua dalam tanda kutip yang berKTP Kristen saja itu tidak cukup. Tetapi kekristenan yang seperti apa yang memiliki masa depan. Dan Tuhan menyebutkan di sini, perhatikan orang yang jujur, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tulus, jujur, suka damai, itulah yang memiliki masa depan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kejujuran. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, kita bisa memperhatikan begitu banyak orang yang pandai, yang menggunakan topeng yang kelihatannya begitu baik, begitu hebat, tetapi baru kemudian ketahuan. Sehingga ada orang yang menyebutkan, oh kayak gitu toh, gitu ya. Dulu ada Peter Pan ya yang nyanyikan, buka dulu topengmu ya. Perhatikan, kenapa? Karena kita tidak memahami. Tuhan menyebutkan di dalam firman Tuhan begitu banyak firman Tuhan yang menjelaskan tentang kejujuran. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa ayat yang saya akan sampaikan hari ini, satu contoh adalah ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Daud itu rindu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan hanya berbicara tentang kedatangan Tuhan saja, tetapi juga tentang karyanya, tentang pertolongannya. Sebab kalau Allah ada di dalam hidupnya, apa sih yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Termasuk juga masa depan. Makanya kejujuran itu tidak bisa hanya sekedar diupayakan, tetapi kita membutuhkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Daud menyebutnya ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Kenapa? Untuk bisa sampai kepada Tuhan, menantikan Tuhan harus dikawal dengan ketulusan, dengan kejujuran. Banyak orang jujur tetapi tidak tulus, gitu kan? Nah, saudara, tapi orang yang tulus pasti dia akan jujur. Nah, ayat di dalam Amsal 14 juga berbicara demikian. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Saudara perhatikan, takut akan Tuhan atau ya, siapa yang berjalan dengan jujur berarti takut. Sebab orang yang gak takut akan Tuhan pasti gak akan jujur. Padahal kenapa? Karena jelas orang yang jujur itu adalah orang yang bohong itu kekejian bagi Tuhan. Makanya orang yang jujur itulah yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang bisa tidak sampai ketahuan oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan dipertentangkan dengan sifat orang yang sesat itu adalah sangat menghina dia. Jadi orang yang tidak jujur ternyata itu sama dengan sedang menghina Tuhan. Lalu di dalam Yakobus 1 ayat 23-24 juga berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Semua orang mendengar firman. Firman selalu mengajarkan kejujuran dan ketulusan, termasuk kita pada malam hari ini. Tetapi kalau hanya mendengar dan tidak melakukannya, ia sama seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Perhatikan, sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang memandang di cermin dengan senyum-senyum sambil melihat, waduh udah pantas belum, udah gini belum. Tapi begitu lewat dari cermin dia sudah lupa ya, wajahnya itu kayak apa. Ya saudara, termasuk tadi saya juga pakai pecis, pakai gini. Saya lihat dulu di di kameranya, Pak cakep nggak sih mau tampil ini. Makanya begitu, wah nggak bagus, copot pecisnya. Kenapa? Karena melihat. Tapi kalau sekarang ditanya lagi wajah saya kayak apa, nggak tahu. Untung di depan masih ada cermin, jadi saya masih bisa lihat wajah saya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kenapa itu begitu penting? Kejujuran itu berasal dari kata jujur. Karena ternyata jujur itu memang satu sifat ya. Tapi kalau udah kejujuran itu bukan berarti sekedar sifatnya, tetapi memang sudah merupakan gaya hidup. Jujur itu artinya lurus hati. Jujur itu artinya tidak berbohong. Ayo jujur, berarti kan gak berbohong, ya kan? Berkata apa adanya, itu jujur. Ya, apa adanya, terus kayak gini loh aku, apa yang ada di dalam hatiku ya itu. Lalu kemudian tidak curang, jujur itu.
Coba perhatikan, hari ini kalau bilang, oh saya jujur loh Pak, ternyata jujur itu bukan hanya sekedar satu kata jujur saja. Makna jujur itu yang pertama lurus hati, tidak bengkak-bengkok, ya. Lalu kemudian tidak berbohong. Bohong dikit boleh nggak Pak? Gitu. Ada nggak bohong dikit? Ya, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, berarti bohong terus juga akhirnya ya. Berkata apa adanya. Biasanya orang suka dibumbuin katakannya supaya orang nyari wah. Padahal kalau orang terus hidupnya nyari wah, besok harinya orang bilang lama-lama akan ketahuan wah gitu. Lalu tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku itu jujur, ya. Dan tulus, lalu kemudian ikhlas, itu jujur. Banyak kan orang jujur ya artinya. Coba kita hari ini kita sudah jujur apa belum? Sementara hidup jujur itu berkaitan langsung dengan segala sesuatu yang kita katakan dan segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi kejujuran itu bukan hanya sekedar lurus hati, itu kan teorinya, tetapi benar-benar itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada faktanya, oh saya tidak berbohong, saya lurus hati, saya berkata apa adanya, saya juga tidak curang, saya juga mengikuti aturan. Saudara, dan kita mau belajar itu. Malam hari ini maka kita mau belajar tentang kejujuran ini. Sudahkah kira-kira layak kita menikmati masa depan yang Tuhan persiapkan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada dua macam kejujuran itu. Yang pertama perkataan. Kenapa perkataan menjadi penting? Karena kata-kata itu adalah penting fungsinya. Bagi Allah penting. So, bagi Allah kata-kata itu juga kalau kita meninggikan Tuhan, kata firman Tuhan, kalau Yesus ditinggikan atau ketika kita menyanyi memuji Tuhan, maka dia bertahta di atas pujian kita. Kata-kata bagi Allah itu menjadi penting. Maka kata-kata itu juga kadang merupakan menjadikan doa bagi kita. Tetapi kata-kata bagi iblis juga itu menjadi penting. Maka banyak iblis membelokkan kata-katanya. Apalagi hari-hari ini namanya baik ya. Namanya Vio, panggilannya mungkin apa, Bleb, gitu kan. Jadi juga aduh kacau kan gitu ya. Saudara perhatikan, itu kadang orang memanggil hanya dengan kata-kata. Lalu katakan gampang sekarang. Sudahlah besok saya datang ya. Ditengok besok masih 1 bulan. Besok lagi lama-lama sampai lupa. Nah saudara perhatikan, bagi iblis senang itu juga. Kata-kata itu menentukan juga. Bagi kita, sebagai manusia, orang yang jujur itu mungkin kadang menyakitkan awalnya. Tapi kalau orang jujur itu kadang-kadang juga bukannya menyakitkan, tapi itu meluruskan. Seperti kemarin kita berbicara tentang sahabat. Sahabat itu kadang-kadang menjadi seperti jarum. Dan benang tentunya. Sebenarnya menyakitkan omongannya. Tapi karena dia dilakukan dengan jujur, maka yang sobek kemudian menjadi bersatu. Menjadi baik. Bukan seperti gunting yang kelihatannya tapi justru memisahkan. Ya, beda dengan corona sekarang. Kadang memisahkan yang dekat tetapi mendekatkan yang jauh gitu ya. Saudara perhatikan, dengan firman Tuhan, Allah menciptakan dunia ini, bara dari yang tidak ada menjadi ada. Langit, bumi dan seisinya dengan perkataan. Jadi kalau Allah bisa berbicara dengan perkataan menjadi penting. Demikian juga kita. Nah, tapi iblis akan menggunakan perkataan untuk meyakinkan kita tentang kebohongan. Dengan tentang dusta, tentang kesesatan. Sehingga kalau ada orang berbohong, bohongnya itu meyakinkan. Ya herannya, ada bohong kok meyakinkan itu ya. Kira-kira ya. Kalau bohong meyakinkan, tenang loh, yakin loh. Ya. Pokoknya, sip toh dijamin. Tapi besoknya, enggak itu ya. Bohong tapi meyakinkan tapi bohong ya. Kalau jujur meragukan lama-lama, karena biasa bohong, nanti kalau jujur malah gak percaya ya. Kemudian hayalan palsu. Apa sih hayalan palsu itu? Halu ya. Halu itu 4 huruf 1 kata tapi maknanya banyak ya. Halu itu halusinasi, membayangkan. Nah, bagi manusia juga kata-kata penting. Kenapa? Karena itu kita berada dalam medan pertempuran. Maka ketika kita mengucapkan itu akhirnya bisa menjadi doa kita. Diberkati ya. Hari ini saya pasti diberkati Tuhan. Kok belum hari ini? Belum. Ada waktunya Tuhan yang terbaik. Selalu melakukan kata yang terbaik. Lalu sekarang dengan perbuatan. Jujur juga dalam perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu akan lebih nyaring bunyinya dari perkataan. Ya saudara perhatikan, orang ngomongnya jujur tapi perlakuannya tidak, orang akan katakan besok sudah nggak percaya lagi. Kenapa? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan.
Nah, itulah tentang kejujuran. Makanya kita mau belajar, kalau tadi katakan kejujuran, ketulusan, lalu kedamaian akan memberikan masa depan yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita senantiasa jujur. Kita mau belajar malam hari ini, termasuk juga saya. Yang pertama, saudara perhatikan, Mazmur 119 ayat 128 berkata, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Saya perhatikan, ternyata kejujuran itu, bagaimana supaya kita jujur? Yang pertama, kita harus membenci dusta, membenci bohong. Orang kalau mau jujur membenci dusta, kadang-kadang ungkapan yang kedengar oleh telinga kita pertama kali disebutkan sok rohani, ya kan, saklek. Ya, kalau pertama saklek mungkin, tapi kalau lama-lama memang kita karakternya begitu. Kita nggak suka berdusta, kita nggak suka berbohong. Sekali kita bohong, maka akan diikuti bohong berikutnya. Lihat jambu matang, wah naik dia. Begitu sudah di atas ketahuan yang punyanya. Sudah kita mau ini sampai di atas, dia berdosa lagi. Bohongnya apa lagi? Kamu mau ngambil jambu? Enggak, ngambil layangan. Padahal nggak ada layangannya. Sudah perhatikan, itu orang yang bohong, akan diikuti bohong berikutnya. Maka perhatikan kenapa? Karena bapaknya pembohong itu siapa? Ya kan? Iblislah bapak segala dusta. Jadi ketika kita berbohong, kita sedang berdusta, maka kita sedang mengabdi bukan kepada Tuhan, walaupun KTP kita Kristen. Yang kedua, perhatikan Amsal 1 ayat yang 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hari-hari ini orang berdosa bisa bukan dengan mulut, tetapi dengan jari, copy paste. Berita-berita hoax yang kita belum ngerti kebenarannya, lalu kita edarkan, maka kita sudah ikut berdusta. Lalu kemudian ke teman kita di grup diedarkan lagi, akan berdusta. Grup kita ada 50 beritakan dusta, maka 50 orang akan membaca berita dusta itu. Dia memberitakan lagi, akan menjadi akar seperti multi level marketing yang akhirnya menjadi dusta dan beranak dusta. Maka kata firman Tuhan, bagaimana caranya? Ya kita belajar untuk berhikmat. Cek dulu kebenarannya sebelum menyampaikan berita itu. Jarane katanya. Nah kalau sudah katanya kan gak jelas. Kata siapa? Kata katanya. Katanya menjadi gak siapa sumbernya? Kita. Makanya undang-undang sekarang ada satu tantangan. Undang-undang ITE, ketika seseorang berdusta lewat media sosial pun bisa dijatuhi pidana. Itulah pentingnya kita berhikmat. Hikmat Tuhan di dalam ketika kita mendengar, ketika kita, padahal yang namanya bisik-bisik itu kan belum jelas, lalu kemudian udah menyampaikan. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar senantiasa hidup di dalam kejujuran? Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Menjaga hati. Bagaimana caranya jaga hati? Dengan menyimpan, di situ katakan memenuhi hati dengan firman Tuhan. Perhatikan di situ. Firman Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Sebab kenapa? Sebab apa yang keluar dari mulut, dari perkataan kita, itu berawal dari hati kita. Maka ketika hati kita tidak benar, perkataannya akan tidak benar. Ketika perkataannya tidak benar, maka perbuatannya pun akan mengikuti. Itulah maka pemenuhi hati kita dengan firman. Tadi pujian katakan firman-Mu yang berkuasa. Firman Tuhan yang berkuasa untuk meneguhkan kita kembali. Untuk itulah maka penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Hari ini kalau kita melihat berita COVID-19 saja, kita sudah melihat berita-berita yang belum jelas. Kita sudah tiap hari terus berita ini lama-lama kita akan ikut-ikutan berbohong. Tapi kalau hati kita begitu pagi kita merenungkan firman Tuhan. Saya selalu memberikan artikel kalau pagi, saudara perhatikan, dan kita akan bisa menikmati itu. Firman Tuhan, 1 ayat, 2 ayat kita bisa renungkan dan kita bisa aplikasikan di dalam hidup ini. Saudara perhatikan, yang keempat berikutnya, di dalam
Matius 15 ayat 8, 18 dan 19. Saudara perhatikan, kenapa pentingnya dari hati? Karena jelas kata Tuhan, kenapa itu begitu penting? Karena dari hati akan timbul segala pikiran jahat. Dari hati akan timbul pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini dari hati. Nah, lalu kemudian saudara perhatikan, maka kata pemazmur tadi sebutkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi ada 3 hal bagaimana caranya supaya kita senantiasa hidup di dalam kejujuran. Yang pertama, membenci jalan dusta. Yang kedua, memiliki hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, apa yang diterima ketika seseorang hidup jujur? Tuhan menawarkan kejujuran, memberitahukan kejujuran, dan kejujuran itu akan membawa ke masa depan yang paling indah, yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Saudara perhatikan pentingnya kejujuran. Yang pertama, Amsal 2 ayat yang ke-7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang pertama, orang yang jujur akan mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ada orang menyebutnya orang jujur ajur loh. Kelihatannya kan begitu. Tetapi perhatikan, Mephiboset itu karena ada prasangka di dalam hidupnya, dalam inang pengasuhnya, membuat dia kemudian cacat. Banyak orang yang tidak jujur, yang berbohong itu kan gak bisa ketenangan, gak ada damai. Tapi perhatikan, orang yang jujur kelihatannya mungkin hari ini kok tidak dapat, tapi Tuhan pasti tolong. Saudara perhatikan di sini, Alkitab bilang jelas firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin, maka kita percaya kita akan mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jujur dalam bidang apa saja. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, manusia, dan jujur juga kepada Tuhan. Kalau kita jujur kepada Tuhan, kita pasti akan jujur terhadap diri sendiri, dan juga jujur kepada orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kejujuran ini. Yang kata Tuhan, orang yang jujur akan ditolong oleh Tuhan. Orang yang jujur akan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Sebab ada perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara perhatikan, perisai itu apa? Untuk menahan serangan dibutuhkan perisai. Perisai apa bagi kita? Perisai kejujuran. Kalau kita jujur, maka Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Yang kedua, saudara perhatikan, dampak dari kejujuran adalah Amsal 3 ayat 32. Firman Tuhan berkata, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara perhatikan, kata firman Tuhan di sini, orang yang jujur kalau hidup dalam kejujuran, maka ia akan bergaul erat dengan Tuhan. Saudara, bergaul dengan yang tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan, yang buruk itu termasuk kalau kita bergaul dengan bohong, akan terus berbohong. Bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang akan terbawa. Bergaul dengan orang yang suka menjelekin orang akan ikut. Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan kejujuran, maka kita akan bergaul dengan Allah. Dan ketika bergaul dengan Allah, yang erat dengan Allah, apa yang dihasilkan? Buah roh yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Itulah makanya betapa pentingnya kejujuran membuat kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan tahu betul kebutuhan kita. Dia sudah ada dengan kehidupan kita. Sepanjang sejarah Alkitab, kalau kita tahu bahwa ketika Yesus dekat dengan murid-muridnya, bahaya seperti apapun yang akan menerpa mereka, Tuhan selalu hadir. Bahkan badai yang dahsyat pun, angin sakal, ketika Yesus hadir di sana, diundang, dan Yesus ada di situ. Alkitab bilang, badai tenang, dan kemudian laut itu menjadi tenang. Ketika menghadapi kekurangan yang seharusnya dipermalukan, ternyata juga tidak dipermalukan, bahkan Tuhan dipermuliakan. Ketika orang menganggap, waduh ini sudah mati, sudah tidak ada peluang lagi, tapi karena dia bergaul erat dengan Tuhan,
Meskipun menurut orang terlambat, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan selalu tepat waktunya. Ketika menurut orang Lazarus itu sudah mati, sudah berbau busuk, sudah dikubur, dan sudah dimeterai kuburnya. Tapi kalau Yesus ada di situ, menurut orang berbau busuk dan tidak ada lagi jalan keluarnya, Yesus katakan, Lazarus, keluarlah. Itulah makanya kenapa? Karena ternyata setiap Yesus mau lewat ke satu daerah, dia selalu mampir di Betania, di rumahnya Lazarus, Marta dan Maria. Kenapa? Karena mereka bergaul erat dengan Tuhan. Dia jujur mengungkapkannya, meskipun ungkapannya kadang-kadang mungkin tidak kurang tepat, tapi itu ungkapan yang tulus. Guru, seandainya kemarin engkau datang, tentu adikku itu tidak mati. Itu satu ungkapan, dan Yesus tenang terhadap kejujuran itu. Yang ketiga, saudara, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-25, Amsal 12 ayat yang ketiga, Matius 7 ayat 24 dan 27, ternyata dampak dari kejujuran itu akan tetap teguh, kokoh, dan tak tergoyahkan sekalipun dalam badai kehidupan. Kenapa? Karena pondasinya jelas, batu karang yang teguh. Orang yang jujur, dia akan mampu menilai dirinya. Saya tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan mampu. Saya tidak sanggup, tetapi saya yakin Tuhan sanggup. Saya tidak mengerti Tuhan, tapi saya tahu betul Tuhan pasti mengerti. Maka hidupnya akan terus berserah kepada Tuhan, dan dia akan tetap mempercayakannya, trust and obey kepada Tuhan, sehingga dia bisa berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia akan tahu betul bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam hidupnya. Itulah orang yang jujur, berkat di dalam kejujuran. Yang berikutnya, dalam dampak hidup jujur adalah Amsal 15 ayat 19. Jalannya rata dan lurus. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara perhatikan, jalan orang jujur rata. Meskipun kadang kita melihat sepertinya kok kalau jujur ini bahaya, lalu orang kemudian berusaha untuk bengkok sedikit. Saudara perhatikan, tapi kalau kita jujur, pembela kita itu Tuhan. Lihat orang yang mau ditolong Tuhan malah ngamuk, aja bisa membahayakan. Saudara, orang yang tulus, orang yang jujur, jalannya rata. Makanya kita mau belajar, kita mau pilih jalan rata, jalan bengkok, atau jalan naik turun. Apalagi di sini katakan si pemalas. Kenapa disebut jujur? Kejujuran diperlawankan dengan si pemalas, karena orang malas itu selalu banyak alasan. Masih ngantuk, capek, badannya panas, hujan, apalagi, iya kan? Orang mau ke gereja aja banyak alasannya. Kenapa? Apalagi sekarang ya, orang nggak mau gereja, COVID. Ya, tapi dulu sebelum ada masalah ini pun banyak alasan. Ada tamu gereja kita sudah menguraikan. Dari 22 alasan orang tidak ke gereja, ternyata begitu dibahas bersama-sama, hampir 50 alasan orang tidak datang ke gereja. Perhatikan, ujung-ujungnya sebenarnya sama kok, malas datang kan gitu saja. Tapi alasannya banyak. Itulah orang yang jujur. Kenapa? Karena si pemalas dikatakan jalan si pemalas seperti pagar duri. Pagar duri itu kayak apa? Nyangkut kemana-mana. Nah, inilah makanya padahal orang yang malas itu tidak akan dapat apa-apa. Mau makan pun malas, akhirnya malas makan, akhirnya kurus kering nggak makan gitu ya. Perhatikan, mau pergi mau dapat berkat nggak jadi. Kenapa? Dia malas. Tuhan itu sudah siapkan berkat, tapi banyak orang tidak mau dapat itu. Kenapa? Karena alasan. Tuhan mau memberkati masa depan yang penuh dengan berkat, tapi tidak mau berangkat. Ya nggak bisa. Ada orang dengan belajar lebih tinggi, maka dia tentu di situ. Ada orang dengan rajin, lalu kemudian diberkati oleh Tuhan. Itulah makanya betapa pentingnya malas itu dipertentangkan dengan jujur. Kemalasan dipertentangkan dengan kejujuran. Karena ini satu persoalan. Orang malas itu pasti banyak alasan. Orang malas itu pasti tidak jujur. Sebenarnya mau ngomong aku ki males, wis gitu loh. Tapi alasannya
banyak, rambutnya belum kering, bajunya belum ini, akhirnya wah bajunya kebesaran. Ya bener lah, kalau bajunya sempit banget kan nggak bisa. Kebanyakan alasan itu dampak. Lalu kemudian berikutnya, dampak berikutnya apa? Amsal 28 ayat yang ke-9. Kebahagiaan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Indah kan? Kalau saudara doanya ingin dijawab, jujur. Doa juga kadang perlu jujur, bukan kadang. Doa itu perlu jujur, kita mintanya apa ya gitu. Cuma kadang kan orang malu berdoa. Ya kan? Ngomong sama Tuhan, Tuhan maunya ini loh, jujur. Dan orang yang bukan hanya doa, ternyata orang yang jujur itu doanya dikenan oleh Tuhan. Betapa pentingnya kan jujur, doa dikenan. Kenapa? Karena kita apa adanya, nggak aneh-aneh kok. Tuhan, saya minta ini loh, Tuhan jujur. Dan perilakunya juga sudah jujur, Tuhan sudah siapkan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, doa dikenan oleh Tuhan. Walaupun mungkin doanya itu ada yang dijawab langsung, ya kata Tuhan, tetapi nanti ya, tunggu dulu. Atau mungkin tidak, karena ini tidak baik, tapi Tuhan siapkan yang terbaik. Itulah orang yang jujur, Tuhan akan selalu arahkan. Dia akan manut seperti bejana yang tanah liat, yang terus dijadikan bejana kayak apapun. Kenapa? Dia mau dilembutkan dulu, diremaskan dulu. Dia jujur. Tanah liat itu kotorannya dibuangin, digini, lalu kemudian diremas-remas, baru kemudian dibentuk menjadi bejana yang indah. Dan itulah yang akan akhirnya manut si pembuatnya, manut si penjunanya, mau dijadikan apa. Tapi pasti penjunan akan menjadikan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang berikutnya, kejujuran itu adalah orang yang jujur, orang yang selalu hidupnya jujur, berbicara jujur, dia akan dikasihi Tuhan. Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihi itu apa sih? Dicintai, ya kan? Dikenan. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara perhatikan, kita mau dikenan, mari kita mau belajar untuk jujur. Kata orang yang jujur akan dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan ini luar biasa. Dikasihi manusia saja, diperhatikan manusia kita sudah senang. Walaupun kadang manusia itu mengasihinya mungkin ada pamrih, ya, tapi ada juga yang jujur. Tapi kalau dikasihi Tuhan, pasti Tuhan akan siapkan, Tuhan akan sediakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, dia jujur, punyanya ini loh. Seorang janda nabi yang hutangnya sudah banyak dan anaknya akan diambil, dia pun sama jujur bilang, aku butuh buat bayar. Tapi begitu sudah ada semuanya, dia bayar benar. Ingat Ananias dan Safira, kata Tuhan, sebelum dijual itu milikmu, setelah dijual juga itu milikmu. Yang membuat kemudian permasalahan, membuat dia dihukum mati oleh Tuhan, bukan karena uangnya sebenarnya, karena kejujurannya. Segitukah uang hasil penjualannya? Ya. Akhirnya itu dipersembahkan, tapi kan tidak jujur. Mungkin awalnya, wah mau diberikan semua, tetapi begitu banyak kok eman-eman, membuat orang tidak jujur, tidak dikasihi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Dan berikutnya adalah orang yang jujur ternyata akan mewarisi kebahagiaan. Kita pengen bahagia, ayo jujur. Sebab orang jujur itu dia apa adanya, dia lega. Ya sudah, saya sudah jujur, bahagia. Saudara kalau tidak jujur pasti gak bahagia kok. Saya gak jujur dengan Mas Andre, mesti di jalan bertemu was-was. Kenapa? Karena jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan mengerti, jangan-jangan saudara perhatikan dia was-was terus. Sampai akhirnya begitu Andre lewat ngintip dulu dia apa, mukanya kayak apa. Kalau sumeh baru kemudian ini. Saudara, itulah orang yang gak jujur. Maka orang jujur akan bahagia. Amsal 28 ayat 10 berkata, siapa menyesatkan orang jujur ke dalam jahat, ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Ini pembelaan Tuhan loh. Siapa
menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Artinya siapa? Tuhan pembela. Tuhan yang akan menolong kita. Orang akan mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan itu membuat sesuatu yang baik. Yusuf itu jujur banget loh. Dia cerita apa adanya, tapi kemudian yang lain ngiri, mulai direka-reka. Tetapi apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya bukan membuat dia jatuh. Apa yang diperbuat oleh Ananias oleh istri Potifar, dia lakukan saja, bukan mendiat dia jatuh. Meskipun dia masuk penjara, bahkan di penjara pun dia dibohongi lagi oleh juru minum dan juru roti, juru makan ya. Yang satu memang tidak benar mati, tapi juru minum berbohong. Tapi perhatikan, tetapi semua yang dilakukan itu adalah untuk membuat dia menjadi lebih tinggi lagi. Dan berikutnya adalah orang yang jujur. Perhatikan di sini kebahagiaan gimana? Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang bahagia itu kalau jujur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar itulah orang-orang yang jujur. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kejujuran. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka ketika orang ada di dalam firman Tuhan, dia pasti akan jujur, dia pasti akan hidup di dalam kebenaran. Karena dia dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita selalu di dalam kebenaran. Untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk terus berjuang melawan ketidakjujuran, melawan kebohongan, dan melawan dusta. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, kita tetap mau berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita suatu kali akan dihakimi juga. Oleh ucapan bibirmu engkau akan dibenarkan, dan oleh ucapan bibirmu pula kita akan dihukum. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kita bersyukur sehebat apapun dosa kita sampai hari ini, Pak. Mungkin hari ini kita kurang jujur, belum jujur, setengah jujur, maka mungkin banyak bohongnya. Kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Dia berkata tetelestai, sudah selesai, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita benar bukan karena kita hebat, kita benar karena kita dibenarkan. Tetapi orang yang dibenarkan, dia akan selalu hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mulailah malam hari ini kita berkomitmen untuk kita terus hidup jujur. Kita belajar berkomitmen konsisten di dalam komitmen kita kepada Tuhan, untuk supaya akhirnya orang akan memperhatikan kita, melihat kita sebagaimana firman Tuhan, kita menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Kita bersyukur, dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian tadi, rapnya saja. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
oleh firman Tuhan, sehingga kami benar-benar memiliki masa depan. Kami benar-benar berlari ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena orang yang jujur akan memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Dengan air sungaimu ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan, akan firman-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan, karena kami tahu firman itu adalah Engkau sendiri yang menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kalau tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan, atur kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami selalu hidup di dalam kebenaran. Ada kejujuran di dalam hidup kami, menjadi satu stempel kejujuran, jujur yang ada di dalam hidup kami. Walaupun jujur kadang sakit, tapi kami percaya dengan kejujuran itulah, maka Tuhan menempatkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dengan kejujuran itulah akan membawa kami, menuntun kami ke masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, berkati kami, perbaharui kehidupan kami, supaya langkah demi langkah hidup kami benar-benar menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar jujur untuk tidak melihat kepada hal-hal yang ada, tapi fokus kami kepada Tuhan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang hari ini bersama-sama menikmati ibadah, seluruh keluarga besar yang boleh menikmati firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan saatnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bukan hanya di tempat-tempat tertentu Tuhan yang sudah mengalami satu pembaharuan Tuhan, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang kena wabah COVID-19 ini. Biarlah Allah memulihkannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom. Ada Jehovah Rafa di sana, ada El Shaddai di sana Tuhan, karena ada doa umat-Mu yang kami naikkan kepada-Mu. Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan kami, Engkau berkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih dalam Tuhan. Kita akan berjumpa pada hari Minggu, ibadah live streaming jam 8 pagi, sekaligus bagi keluarga besar Philadelphia Family. Nanti ada pelayanan perjamuan kudus ke tiap-tiap kelompok keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku rindu hadir
Saya mampir dulu ya Pak. Pindah dulu. Ini baru ya.